Kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab atau risalah yang ringkas yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, yang beliau namai risalahnya dengan nama Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah, atau maksudnya adalah penjelasan tentang akidah. Akidah yang benar itu seperti apa? Ini yang dijelaskan oleh beliau dalam risalah ini. Risalah ini merupakan sebagaimana karakteristik risalah. Risalah itu sifatnya ringkas. Maka yang beliau tulis di sini juga hanya sifatnya ringkasan, bukan penjelasan yang panjang lebar, tapi hanya inti dari beberapa poin akidah yang ingin beliau tekankan di sini. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'd, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bih wa tadra'u bihi 'anka syubhal aqawil wa zayga muhdatsatid dhalin wa qad syarahtu laka minhajan mudihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillahi dzir rusydi wa tasdid alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi usni. Beliau mulai dengan pujian kepada Allah SWT. Alhamdulillah ahaqqu man dzukir, segala puji bagi Allah, dialah yang paling pantas untuk diingat dan dialah yang paling berhak untuk disyukuri, dan kepadanya lah kita memuji. Apa perbedaan antara alhamd dengan asyukur? Apa perbedaan antara pujian dengan syukur? Sering kita mendengar dua kata ini disandingkan, alhamdulillah, asyukrulillah, atau dalam bahasa Indonesia juga kita mendengar dua kata ini dijadikan satu, puji syukur. Padahal dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, tapi maknanya berdekatan. Siapa yang tahu apa bedanya antara hamad dengan syukur, alhamdu dengan asyukru? Apa bedanya pujian dengan syukur? Hamad dengan syukur itu dua hal yang berbeda, masing-masing memiliki sisi yang lebih luas dibandingkan dengan yang lain. Alhamdu itu lebih umum dari muta'allaqatnya, sebabnya, tapi dia lebih khusus dalam perbuatannya. Kebalikannya, syukur itu lebih umum dalam perbuatannya atau perwujudannya dan lebih khusus dari sebabnya. Maksudnya apa? Alhamd atau pujian itu diberikan kepada Allah SWT karena Allah itu memberikan nikmat kepada kita, kita memuji Allah. Karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia, kita juga memuji Allah SWT. Jadi kita memuji Allah bukan hanya karena nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kalau syukur itu lebih khusus. Syukur itu kita tujukan kepada Allah SWT karena Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita tidak berkata bahwa kita mensyukuri Allah karena Allah Maha Besar, tapi kita memuji Allah karena Allah Maha Besar. Kita memuji Allah karena Allah Maha Suci. Kita memuji Allah karena Allah Maha Tinggi. Tapi syukur itu lebih khusus. Syukur itu hanya diwujudkan atau ditujukan ketika kita mendapatkan nikmat. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan kenikmatan sehat. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kenikmatan iman dan sebagainya. Sementara dari satu sisi, syukur itu lebih umum. Syukur itu diungkapkan dengan lisan, dengan ucapan, dengan hati, dan juga dengan perbuatan. Jadi wujud syukur kepada Allah SWT itu bisa dalam bentuk perkataan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Kenapa kita sholat? Karena kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan banyak nikmat. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istri beliau, Rasulullah SAW sholat malam itu hatta tawarramat qadamah. Beliau salat malam tidak henti-hentinya sampai kaki beliau bengkak. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kok engkau salat sebegitu giatnya?
wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal semua dosamu kan sudah diampuni, yang baik yang sudah lewat ataupun yang akan engkau hadapi. Maka beliau menjawab, afala akunu 'abdan syakuran, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi di sini beliau mewujudkan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan salat. Maka syukur itu bisa diucapkan dengan lisan, bisa diwujudkan dalam perbuatan. Sementara hamd, pujian itu hanya lewat lisan dan hati saja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita memuji Allah dengan salat kita. Maka dua hal ini adalah dua hal yang berbeda antara pujian dengan syukur. Memuji Allah itu karena Allah memiliki sifat-sifat yang agung, tapi pujian itu terbatas dengan lisan dan hati saja. Bersyukur kepada Allah itu hanya karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi perwujudannya bisa dengan perbuatan juga. Al-wahidus samad, laisa lahu sahibatun wala walad, jalla 'anil mathil, fala syabiha lahu wala 'adil. As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir, Al-Mani'ur Rafi'. Al-Wahidus Samad, dialah yang maha tunggal, maha esa. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya Al-Wahid itu salah satu nama Allah yang juga mengandung makna seperti yang dikandung oleh artinya. As-Samad disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah lah maha bergantung semua makhluknya. Laisa lahu sahibatun wala walad, Allah tidak memiliki sahibah, Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Yang mengatakan perkataan-perkataan seperti ini bukan hanya orang Nasrani, ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzairun ibnullah, Uzair putra Allah. Bahkan orang-orang musyrik pun sempat menyatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Apa perkataan mereka? Apa tuduhan mereka tentang anak-anak Allah? Mereka menganggap bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan bagi Allah Jalla amma yaqulun. Allah SWT tidak memiliki istri, tidak juga memiliki anak, dan hal ini merupakan bukan hal yang sepele. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika orang-orang itu berkata dengan perkataan seperti ini, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Ketika mereka berkata bahwasanya Allah itu memiliki anak, Allah membalas, kalian sungguh telah mendatangkan sesuatu yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu terbelah karena mendengar perkataan seperti itu. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, bumi itu hampir saja gempa, gunung-gunung itu hampir saja bertebaran karena mereka tidak mampu untuk mendengar perkataan yang seperti itu. Anda'u lirrahmani walada. Jadi perkataan-perkataan seperti ini bukan hal yang remeh, apalagi dijadikan sebagai bahan candaan. Kita sebagai manusia kadang mungkin menganggap hal-hal yang seperti ini hal yang remeh, padahal yang mengetahui tentang keagungan Allah SWT, gunung-gunung yang kita anggap tidak berakal, langit dan bumi yang kita anggap sebagai benda mati, mereka jauh lebih memuliakan Allah SWT daripada manusia. Mereka tidak mampu untuk mendengar ketika ada orang yang berkata bahwasanya Allah SWT itu memiliki anak. Maka ini adalah hal yang besar, hal yang bukan hal yang sepele. Kita tidak boleh untuk mengucapkan hal seperti itu atau menyetujui orang yang berkata seperti itu. Laisa lahu sahibatun wala walad, Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Jalla 'anil mathil, Allah maha tinggi dari yang semisal dengannya. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah SWT dalam apapun, dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Fala syabiha lahu wala adil, maka tidak ada yang serupa dengan Allah SWT dan tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah SWT. Allah SWT memiliki banyak sifat yang Dia
beritahukan kepada kita. Allah memberitahukan tentang dirinya tujuannya agar kita mengenal Allah SWT dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita akan bisa menyembah Allah dengan sebenarnya? Bagaimana mungkin kita akan bisa cinta kepada Allah? Bagaimana mungkin kita akan takut kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Maka Allah banyak mengenalkan tentang dirinya dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita banyak hal tentang sifat-sifat Allah, tujuannya agar kita mengenal Allah SWT. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT dalam hal apapun. Jadi ketika Allah SWT menyebutkan tentang sifat-sifatnya, jangan sampai kita memiliki anggapan atau bayangan bahwasanya Allah itu seperti makhluknya. Ketika kita mendengar bahwasanya, misalnya ketika menjelaskan tentang taubat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Allah itu lebih berbahagia, Allah itu lebih senang dengan taubatnya manusia daripada orang yang kehilangan perbekalan perjalanan kemudian dia mendapatkannya kembali. Tidak serupa antara senangnya Allah SWT dengan senangnya manusia. Ketika kita mendengar tentang sifat-sifat Allah SWT yang lain, maka jangan sampai kita membayangkan bahwa Allah SWT itu sama seperti manusia. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr, kalian nanti di akhirat akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam yang purnama. Maka jangan sampai kita membayangkan bahwasanya Allah SWT itu seperti satu pun dari makhluknya. Makanya dalam ayat ini ketika Allah SWT menyebutkan bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah satupun, Allah melanjutkan dengan firman-Nya wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini perlu kita tekankan bahwasanya ketika Allah menegaskan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah SWT itu bukan berarti bahwa semua sifat yang dimiliki manusia itu tidak dimiliki oleh Allah SWT. Allah memiliki banyak sifat yang mungkin secara bahasa artinya sinonim dengan yang dimiliki oleh manusia, tapi hakikatnya jauh berbeda dengan yang dimiliki manusia. Maka Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT satupun, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ketika kita mengimani Allah SWT sebagai as-sami', maha mendengar, maka jangan bayangkan bahwa Allah SWT itu mendengar seperti manusia. Manusia mendengar dengan pendengaran yang terbatas, mendengar harus menggunakan telinga. Kalau gendang telinganya rusak, maka manusia tidak akan bisa mendengar. Mendengar pun terbatas pada frekuensi tertentu. Kalau di atas atau di bawah itu tidak bisa terdengar oleh telinga manusia. Allah SWT maha mendengar apapun yang bahkan dibisikkan oleh manusia, bahkan yang tersembunyi di tempat tertutup pun Allah SWT maha mendengar. Tidak ada yang tertutup darinya, dan Allah tidak membutuhkan alat indera untuk mendengarkan apa yang ingin dia ketahui. Al-Basir juga maha melihat. Jangan sampai kita membayangkan bahwasanya Allah SWT itu ketika memiliki sifat maha melihat berarti Allah itu melihat seperti manusia. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah SWT satu apapun. Maka di sini mu'alif menegaskan bahwa Jalla 'anil mathil, maha tinggi Allah dari yang semisal dengannya. Fala syabiha lahu wal 'adil, maka tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Tidak ada yang setara dengan Allah SWT dalam kekuatannya, dalam kekuasaannya, dalam maha tingginya, dan dalam segala hal. Kalau kita mengimani Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT dengan sebenar-benarnya, kita yakin bahwasanya tidak ada yang sebanding dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah SWT, maka tidak akan ada yang bisa menjadikan kita itu takut dan khawatir selama kita beriman kepada Allah SWT. Kita tidak akan takut kepada pohon besar yang ditunggu oleh genderuwo misalnya. Kita tidak akan takut dengan sungai yang ada penunggunya. Kita tidak akan takut dengan gunung yang ada jinnya, karena kita yakin bahwasanya Allah SWT itu tidak memiliki tandingan
yang dimiliki oleh jin, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh jin itu tidak ada setitiknya dari kekuatan yang dimiliki oleh Allah SWT. Maka kita tidak akan menduakan Allah SWT, tidak akan mensekutukannya dengan apapun, walaupun itu adalah makhluk yang mungkin memiliki kekuatan besar, karena kita yakin bahwasanya Allah SWT itu tidak ada tandingan baginya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu orang pun yang kufu dengan Allah, yang setingkat dengan Allah SWT. As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar, maha melihat. Al-Alim Al-Khabir, yang maha mengetahui, maha mengkhabarkan. Al-Mani' Ar-Rafi', yang maha kuat, maha perkasa. Tapi Al-Mani' dan Ar-Rafi' itu bukan nama Allah SWT, karena tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nama Allah SWT itu hanya yang kita imani, hanya yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini pembahasan pertama yang disebutkan oleh mu'alif tentang sifat-sifat Allah yang ditekankan sebelum masuk dalam pembahasan yang lain. Selanjutnya beliau berkata, alin ala arshihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas singgasananya, tapi dia begitu dekat dengan makhluknya. Kedekatan Allah dengan makhluknya adalah dengan ilmunya. Allah SWT itu maha tinggi. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis dijelaskan tentang maha tingginya Allah SWT. Allah SWT maha tinggi dalam kedudukannya, dalam derajatnya, dan dalam segala hal. Dalam Al-Quran misalnya Allah SWT menyebutkan tentang sifat tinggi Allah SWT, Sabbihisma rabbika al-a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursinya Allah itu meliputi, mencakup langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan menjaga langit dan bumi itu tidak menjadi hal yang berat bagi Allah SWT. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Allah SWT maha tinggi, dan itu yang harus kita imani. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT dalam sifat ini. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah dalam tingginya, dalam kekuasaannya, dalam kedudukannya, dalam posisinya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah doanya dengan memuji Allah SWT, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha pertama, tidak ada satupun yang ada sebelum engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Engkau adalah yang maha terakhir, tidak ada sesuatu apapun yang ada setelah engkau. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah yang maha nampak, tidak ada sesuatu apapun yang ada di atasmu. Engkau yang maha tinggi, tidak ada sesuatu apapun yang berada di atas engkau. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau yang maha tersembunyi, tidak ada sesuatu apapun yang berada di bawahmu. Ayat-ayat lain secara tidak langsung juga menyebutkan tentang maha tinggi Allah SWT. Misalnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang kedudukan Allah SWT. Allah berfirman, a'amintum man fis sama' ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Siapa yang dimaksud dengan man fis sama' di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit kalau sewaktu-waktu dia menjadikan bumi itu bergejolak, bumi itu bergelombang seperti mendidih? Allah SWT disifati dalam Al-Quran dengan istilah man fis sama', zat yang berada di atas langit. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Allah SWT itu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah SWT, dan dialah yang maha tinggi, maha agung.
Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masa. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang berada di atas langit. Maksudnya adalah Allah SWT, di mana berita langit itu datang kepadaku baik pagi ataupun petang. Dalam ayat-ayat lain juga dijelaskan bahwasanya ada hal-hal yang naik kepada Allah SWT, yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu maha tinggi. Misalnya ketika menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka berkata bahwa kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi diserupakan dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa itu benar-benar berada dalam keraguan di dalamnya. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhann. Mereka tidak memiliki ilmu, mereka hanya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Apa kata Allah setelahnya? Bar rafa'ahu Allah ilaih. Tetapi Nabi Isa itu telah diangkat oleh Allah SWT kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu maha tinggi, di mana Nabi Isa ketika disebutkan bahwa dia tidak dibunuh, dia tidak mati, tapi dia diangkat. Diangkat itu menunjukkan bahwa dia dijadikan posisinya menjadi tempat yang tinggi. Diangkat kemana? Diangkat ke atas. Kita tidak perlu berpikir bumi itu bulat. Atasnya mana? Atasnya Indonesia dengan atasnya Amerika itu berbeda. Yang kita imani adalah Allah SWT menyebutkan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke atas. Atasnya bumi. Atas bumi itu mana? Hanya Allah SWT yang tahu. Dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan antara lain misalnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah perkataan yang baik itu akan naik. Jadi pahala itu akan terangkat kepada Allah SWT, dan amal soleh juga akan diangkat kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya hal yang baik itu akan naik karena Allah SWT berada di atas. Ayat yang lain misalnya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat itu, malaikat dan ar-ruh artinya adalah malaikat Jibril. Malaikat serta malaikat Jibril itu ta'ruj, naik kepada Allah SWT dalam sehari yang hitungannya seperti 50.000 tahun dalam hitungan kalian. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu maha tinggi. Maka Imam Al-Muzani di sini menegaskan bahwasanya alin ala arsyihi, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Apa itu arsy? Allah SWT menyebutkan tentang keagungan arsy dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, dialah zat yang maha pengasih, yang istiwa di atas arsy-Nya. Dia berada di atas arsy-Nya. Banyak hadis yang juga menjelaskan tentang apa itu arsy atau bagaimana itu arsy. Arsy itu adalah salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah, bahkan ciptaan Allah yang paling agung. Karena kalau kita bandingkan bumi dengan langit, itu bandingannya seperti sebuah cincin diletakkan di tengah padang pasir. Jadi bumi itu hanya setitik dibandingkan dengan langit yang seluas ini. Langit yang disebutkan itu baru langit ke-1. Langit ke-1 dibandingkan dengan langit kedua itu dibandingkan ibaratkan seperti cincin di tengah padang pasir juga. Jadi langit ke-1 itu masih terlalu kecil kalau dibandingkan dengan langit kedua. Begitu pula sampai langit ke-7. Dan di atasnya ada arsy Allah SWT. Semua langit yang begitu besar itu dibandingkan dengan arsy Allah SWT juga tidak ada bandingannya. Maka arsy adalah salah satu makhluk Allah atau makhluk Allah yang terbesar yang Allah ciptakan di dunia ini adalah arsy, singgasana Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana sifat arsy itu, Inna Allah lamma qadal khalq kataba indahu fawqa arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah SWT setelah memberikan keputusan kepada manusia, kepada makhluknya, dia menuliskan di atas arsy-Nya. Allah SWT menuliskan sebuah tulisan di arsy-Nya
inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului murkaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murkanya sangat besar, murkanya sangat berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu jauh lebih luas daripada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu lebih cepat sampai kepada manusia dibandingkan dengan murkanya. Makanya kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum kita. Kalau kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala langsung menerima kita. Karena kasih sayang Allah itu lebih cepat daripada murkanya. Seandainya murka Allah itu lebih cepat dari kasih sayangnya, maka setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, pasti kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita akan mendapatkan akibatnya, baik musibah di dunia ataupun dosa yang akan disimpan di akhirat. Tapi tidak seperti itu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada rahmatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sifat arsy. Alin ala arsyihi, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, tapi Allah SWT itu juga maha dekat dengan makhluknya. Kedekatan Allah SWT itu dengan ilmunya. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran misalnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan maha tinggi, maka bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari kita. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama dengan kita. Bahkan dalam sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW ingin hijrah ke Madinah, ditemani dengan Abu Bakar, dikejar-kejar oleh orang musyrik. Kemudian beliau dengan Abu Bakar bersembunyi. Ketika mereka berdua bersembunyi, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi, orang-orang musyrik itu mencari di mana Rasulullah SAW. Tidak mungkin beliau berjalan sudah terlalu jauh karena baru saja keluar dari Makkah. Mereka mencari, mereka mengejar, mereka tidak mendapatkannya karena Nabi dan Abu Bakar sembunyi dalam gua. Mereka mencari sampai akhirnya mereka berada di atas lubang gua. Abu Bakar sampai ketakutan. Lau ra'a ahaduhum tahta qadamihi la ra'ana. Kalau ada di antara mereka yang melihat di bawah kakinya lubang gua yang ada di bawah mereka itu, pasti mereka akan mengetahui kita, akan mendapatkan kita. Maka Rasulullah SAW memberi ketenangan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah SWT itu bersama dengan kita, maka jangan takut, jangan bersedih. Jadi Allah SWT ketika dia disifati dengan maha tinggi, bukan berarti Allah SWT jauh dari kita. Bahkan Allah SWT itu maha dekat dengan kita. Tapi kedekatan Allah SWT itu adalah dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Allah SWT itu tidak seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok yang menyatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluknya, atau yang kita dengar dengan istilah manunggaling kawula Gusti, Allah bersatu dengan makhluknya. Tidak, tapi Allah SWT itu bersama dengan makhluknya dengan ilmunya. Ketika Allah SWT menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika ada hambaku yang bertanya tentangmu, tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku ini maha dekat. Bagaimana kedekatan Allah SWT itu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi panggilan doa orang yang berdoa ketika dia menyeru kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah SWT juga menyebutkan bahwasanya ketika Allah SWT disifati dengan maha tinggi, bukan berarti dia tidak tahu apa yang terjadi di atas bumi ini. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik, mereka berbicara dengan suara pelan, kecuali Allah itu akan menjadi yang keempatnya.
Allah itu maha mendengar apapun yang mereka bisikkan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan juga ketika ada 5 orang yang berbisik-bisik, maka Allah SWT menjadi yang keenamnya. Allah mendengar apa yang mereka bisik-bisikan. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Bahkan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari itu sama saja, Allah SWT akan senantiasa bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Allah ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Di sini Allah SWT menegaskan bahwa kedekatan Allah SWT dengan hambanya itu adalah kedekatan dengan ilmunya. Allah mengetahui apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan yang tidak diungkapkan oleh mulut manusia. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau berbicara dengan suara keras, maka sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui baik yang tersembunyi ataupun yang rahasia, mengetahui yang rahasia ataupun yang tersembunyi. Ketika para sahabat melewati sebuah lembah, mereka ada di antara mereka yang kemudian bertakbir dan bertahlil, berdoa dengan suara keras. Maka Rasulullah SAW bersabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala. Kasihanilah diri kalian, karena kalian itu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli, tapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar. Jadi meskipun Allah SWT itu maha tinggi, tidak perlu kalian teriak-teriak untuk berdoa meminta kepada Allah SWT. Karena meskipun kalian bersuara lirih, meskipun kalian berbisik-bisik, Allah SWT itu maha mengetahui. Jadi ini yang disebutkan oleh mu'alif dalam pembahasan ini. Allah SWT itu memiliki sifat alin ala arsyihi wa huwa danin min khalqihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, tapi juga dia maha dekat dengan makhluknya. Kedekatan Allah SWT itu adalah dengan ilmunya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain berkenaan dengan beberapa akidah yang ditekankan oleh Imam Muzani dalam hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai dasar akidah kita. Semoga Allah SWT senantiasa meneguhkan keimanan kita, menambahkan ketakwaan kepada kita, dan menjadikan kita orang-orang yang mendengar perkataan kemudian mengikuti yang baik dari yang mereka dengar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.